Di satu sisi, apakah Anda melihat tren suku bunga yang tinggi ini akan segera berakhir, dan memang apakah kira-kira negara-negara lain yang juga berpengaruh terhadap pelemahan ekonomi saat ini juga sudah mulai akan menurunkan suku bunga, tidak hanya di Amerika Serikat saja atau bagaimana? Sejauh ini yang paling terlihat di China ya, mereka sudah Hmm. menurunkan suku bunga karena mereka memang dalam beberapa bulan terakhir mengalami deflasi, kemudian juga pasar properti mereka masih belum kunjung pulih juga begitu. Dan mungkin yang akan segera mengikuti ya kita masih menanti The Fed itu ya, tapi pandangannya kami belum akan segera dalam bulan Juli ini ya, apalagi FOMC kan segera akan datang ya tanggal 30-31 ini kita nanti. Proyeksi sejauh ini masih di bulan September ya paling dekat. Jadi September. kemungkinan besar pasar itu akan bereaksi positif di akhir tahun atau paling tidak Desember, dan mungkin paling dekat jika The Fed September, Bank Indonesia mungkin akan mengikuti di bulan November ataupun Desember, atau bisa di awal tahun depan. Bagaimana menurut Anda kira-kira keputusan dari penurunan suku bunga ini juga akan berpengaruh terhadap pasar-pasar emerging markets, contohnya seperti Indonesia? Jika akhirnya benar nanti September dan Desember ada penurunan suku bunga, partially 25 dan basis point dan 25 basis point, apakah menurut Anda level-level tercipta yang akan terjadi di IHSG ini bisa menyentuh level 7.600, 7.700? Bagaimana ekspektasi Anda? Saya tetap optimis ya, sampai dengan akhir tahun IHSG kita masih bisa menyentuh all time high lagi. Kalau beberapa analis juga kita proyeksi sejak awal tahun itu kan level IHSG baru adalah di 7.700 sampai dengan 7.800. Bahkan ada yang lalu optimis. sempat all time high kita di berapa ya? 7.300, 7.400 ya? 7.400-an lah ya, dan kami masih cukup optimis lah bahwa memang penurunan yang akan terjadi akhir-akhir ini ya, karena kan memang IHSG sudah naik cukup signifikan dalam waktu yang relatif singkat, ini bisa menjadi suatu kesempatan untuk beli lagi. Oke, di satu sisi apakah menurut Anda sektor-sektor seperti teknologi yang memang sangat sensitif terhadap pergerakan suku bunga juga akan memiliki prospek yang baik dengan adanya estimasi atau ekspektasi penurunan suku bunga di semester 2 ini? Betul, saya kira mereka tetap akan mendapatkan gairah yang positif ya, karena selama ini kan di era suku bunga tinggi mereka sudah menghadapi tekanan yang cukup berat ya, apalagi dari keluarnya investor asing yang cukup deras dalam beberapa bulan terakhir. Nah, dari penurunan suku bunga nantinya harapannya ini bisa menurunkan beban mereka ya, terutama untuk ongkos pinjaman, yang mana ini baik untuk cash flow mereka. Dan kalau kita berkaca mungkin beberapa tahun ini kan memang sektor teknologi ini kan baru ya. Dan banyak yang belum mencapai profit juga. Jadi kalau kita berbicara soal investasi mungkin ini belum ya ke arah situ. Kalau saya pribadi mungkin saya lebih melihat kepada trading buy, karena biasanya ini sentimen makro yang baik tentu akan menggairahkan harga sahamnya kemungkinan jangka pendek. Oke, baik. Dan untuk rupiah sendiri, bagaimana analisa Anda terhadap pergerakan rupiah yang kemarin sempat menyentuh level 16.100-an, sekarang kembali lagi di level 16.200. Apakah ketidakpastian di global yang memang semakin kencang imbas dari rilis kinerja keuangan di Amerika Serikat, lalu ada pula juga pemunduran diri Joe Biden sebagai kandidat presiden juga menjadi salah satu tujuan alasan utama wait and see semakin kental, dan akhirnya ini berpengaruh terhadap nilai tukar negara kita, nilai tukar uang negara kita. Baik, sebenarnya kalau untuk politik saya tidak terlalu melihat korelativitas dengan rupiah yang terlalu signifikan ya. Tetapi kita lebih melihat kepada beberapa data yang akan rilis nanti malam, seperti data-data US ya, pertumbuhan ekonomi mereka, kemudian data laporan tenaga kerja seperti itu ya, yang ini akan mempengaruhi indeks dolar sendiri begitu. Jika di sana masih cukup kuat ekonominya, kemudian pasar tenaga masih ketat, tentu ini akan menjadi cobaan lagi bagi rupiah, karena indeks dolar bisa menguat yang mana menekan rupiah kita. Sejauh ini memang rupiah kita masih melemah lagi ya di level 16.200-an, dan saya kira mungkin ini masih bisa bertahan, apalagi ketidakpastian ini masih bisa berlangsung sampai dengan akhir bulan. Karena pas sekali akhir bulan ini tanggal 30, 31 ada rapat The Fed ya dalam 2 hari, dan mungkin kita akan mendapatkan hasilnya dini hari di tanggal 1 Agustus atau tanggal 31 Juli.